Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas daripada pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, yakni tugas 1.1.A.8 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara pada modul 11 oleh Saprialdi Azwar Harahap, guru kimia SMA Negeri 2 Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara tentang perubahan, yakni beliau menyampaikan bahwasannya ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua nanti mengenai prinsip perubahan, kemudian yang ketiga adalah apa yang berubah. Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu ada 2. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam sendiri adalah kodrat yang terkait dengan alam atau tempat tinggal dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Meskipun alamnya sama, tetapi dari tahun ke tahun akan berubah sesuai dengan kemajuan teknologi atau kemajuan zaman. Kerangka perubahan yang kedua adalah prinsip asas Trikon, yakni kontinuitas. Apa itu? Tidak boleh melupakan budaya di dalam melakukan perubahan. Kemudian yang kedua adalah konvergensi, bahwa pendidikan harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, bahwa pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Kemudian kerangka perubahan dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah apa yang berubah. Yang berubah itu adalah budi pekerti daripada peserta didik. Apa itu budi? Budi itu adalah kesadaran, nalar, pikiran atau watak yang ada pada peserta didik. Kemudian apa itu pekerti? Pekerti itu adalah perilaku, perbuatan, perangai atau tabiat daripada peserta didik. Kemudian bagaimana relevansi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia? Relevansinya adalah yang pertama, bahwa pendidikan itu haruslah holistik. Holistik di sini adalah menyeluruh dan seimbang. Kemudian yang kedua adalah pendidikan tidak boleh statis, dalam hal ini diam. Pendidikan itu seyogianya dinamis, bergerak sesuai dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Kemudian yang ketiga adalah memandang anak dengan rasa hormat. Apa pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dengan mempelajari modul 11 ini, dan bagaimana perubahan diri yang saya alami ketika saya mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami adalah yang pertama, saya lebih memberi perhatian dan menuntun anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Karena pada dasarnya anak didik harus lebih diperhatikan. Jangan biarkan anak berkembang sendiri. Saya sebagai pendidik harus memberikan tuntunan
agar anak didik saya dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua adalah saya lebih memahami bahwa pembelajaran yang diberikan haruslah diselaraskan dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan adalah saya sebagai guru tidak boleh memaksakan pemahaman akan materi pelajaran yang diajarkan. Karena pada dasarnya, pendidikan merdeka itu adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti dari anak. Kemudian, apa yang akan saya terapkan setelah saya mempelajari modul 11 ini? Yang akan saya terapkan adalah yang pertama, saya akan berusaha memberikan pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman kepada anak didik saya. Karena pada dasarnya, setiap anak didik itu unik. Dengan memberikan kepercayaan kepada mereka, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi daripada anak didik saya dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Kemudian yang kedua adalah saya akan berusaha memberikan pendidikan yang merdeka dan terarah kepada anak didik saya. Karena anak didik itu seyogyanya mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio visual, dan kinestetik. Tugas saya sebagai guru adalah mendesain pembelajaran yang mampu mengkoordinir gaya belajar dari anak didik saya yang beraneka ragam. Kemudian yang ketiga adalah saya akan berusaha memberikan pendidikan yang bersifat menuntun kepada anak didik saya. Sebagai seorang guru, saya merupakan role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh para peserta didik saya, baik perkataan sampai kepada perbuatan saya. Untuk itu sebagai seorang guru, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik yang sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Demikian pemaparan daripada tugas saya pada pendidikan guru penggerak ini pada tugas 1.1.A.8. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak bagi guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.